Baik, mari kita lihat pelan-pelan teman-teman sekalian tentang kalimat nazar pertama disebutkan dalam Al-Quran. Seperti apa gambarannya, bagaimana hukumnya dalam keterangan sunnah, dan bagaimana insya Allah menyelesaikan solusi yang dimaksudkan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35 sampai 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Ini adalah di antara kalimat nazar yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan nazarnya istrinya Imran rahimahullah, namanya Hanna. Ketika beliau mengandung, beliau bernazar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nazar tentang anak yang dikandungnya. Mari kita bacakan ayatnya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, fataqabbal minni. Lihat kalimatnya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, saya bernazar kepadamu ya Rabb. Nazar itu kalau disebutkan dalam syariat artinya adalah perjanjian atau komitmen yang dibangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun interaksinya seputaran kita dengan manusia atau dengan yang lain, tapi komitmen dibangunnya bukan dengan manusianya tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Jadi kalau disebutkan nazar, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa nazar adalah komitmen yang dibangun, perjanjian yang diikat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk dengan Khalik. Di Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen, jika kemudian terjadi seperti ini, saya ingin begini. Jelas di sini? Baik, jadi kalau sudah paham kemudian tentang definisinya, mudah kita menurunkan hukum dan batasnya. Bismillah. Yang pertama disebut dengan nazar, nun, zal, kemudian ra. Ya. Ini adalah komitmen atau perjanjian yang dibangun antara makhluk dengan Khalik, ya, hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah saya tempatkan di atas dengan hamba, abd. Baik, sekarang lihat turunannya, ya. Fataqabbal minni, mohon terima ya Allah. Mohon terima, ya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen, berlaku nazar, ya. Kemudian minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'ud du'a. Engkau yang Maha mendengar doa yang hamba mohonkan. Perhatikan, nazar juga mengandung unsur doa. Ada permohonan di dalamnya. Ingat, pertama terkait dengan komitmen perjanjian. Kedua, dalam nazar mengandung unsur doa. Jadi ketika Anda bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar Anda membuat perjanjian dengan Allah, tapi seakan-akan dengan perjanjian itu Anda bermohon mengikatnya dengan doa. Jelas ya? Jadi seakan-akan Anda minta kepada Allah, saya berdoa ya Rabb, mohon jadikan begini. Jika kemudian itu engkau kabulkan, maka saya akan lakukan ini. Jelas ya? Jadi bukan doa biasa. Kalau kita balik pengertiannya dari sini, nazar itu bukan doa biasa, tapi doa yang sudah diikat lewat perjanjian, ya, yang menghadirkan komitmen yang kuat. Ini poinnya. Apa hukumnya janji? Jika seseorang berjanji, maka harus ditepati. Hati-hati, Anda janji dengan manusia saja mesti ditepati. Dan ciri orang munafik adalah ketika dia berjanji, dia tidak menepati. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji, menjanjikan sesuatu, dia kemudian mengingkarinya. Antum bayangkan, antum berjanji dengan manusia saja mengingkari, disebut munafik. Bagaimana dengan orang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dan janjinya diikat dengan jawaban. Lihat begini, ya, lihat begini. Saya punya janji dengan antum. Misal, akhi, nanti besok kalau antum datang, insya Allah saya berikan buku saya yang terbaru. Tiba-tiba antum datang, terus saya nggak berikan buku saya, padahal bukunya ada. Bagaimana perasaan antum? Kecewa. Itu baru dengan manusia. Sekarang antum berjanji kepada Allah, memohon kepadanya, ya Allah, kalau engkau izinkan saya bisa menunaikan haji, maka saya akan menunaikan puasa selama 3 hari berturut-turut. Allah kabulkan itu dan antum berangkat menunaikan haji. Tiba-tiba ketika antum diberangkatkan, antum tidak tunaikan janji itu. Maka bagaimana kemudian Allah menyikapi hukum Anda? Jelas ya? Maka dari itu tidak ada kata lain, kata para ulama, berdasar riwayat kemudian tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazar itu, nazar sepanjang doa yang dimohonkan bersifat baik, sepanjang doa yang dimohonkan bersifat baik, dan
ini, aplikasi dari nazarnya pun baik. Bisa doanya, ya Allah, saya ingin berhaji. Aplikasi nazarnya, kalau engkau izinkan saya berhaji, saya puasa 3 hari berturut-turut. Haji baik tidak? Baik, berarti doanya baik. Nazarnya ingin puasa, puasa baik tidak? Baik, jadi syaratnya dua-duanya baik. Kalau ini baik, ininya baik, maka berlakulah hukum nazar itu dan wajib sifatnya kemudian untuk diterapkan dalam kehidupan. Hukumnya wajib untuk ditunaikan. Namun kalau seseorang kemudian bernazar, mohon maaf, ya, nazarnya satu di antara dua ini tidak baik misalnya, maka secara otomatis hukum nazarnya tidak berlaku dalam kehidupan. Jelas ya? Bisa. Yang pertama, doanya baik. Ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan saya kesempatan untuk berhaji. Kalau saya bisa berhaji, di Mekah saya doain tuh, mudah-mudahan tetangga saya itu bisa gagal bisnisnya. Mudah-mudahan tetangga saya itu bisa kepleset yang membuat dia sekarat. Bisa. Maka yang seperti ini, sekalipun Allah kabulkan kemudian untuk berhaji, maka batal dalam keadaan nazarnya. Tidak diperkenankan. Paham? Taib. Atau dibalik misalnya, nazar untuk yang kotor. Nazar untuk yang kotor, walaupun kemudian, maaf, doanya untuk yang kotor, walaupun bentuk nazarnya baik, itu nggak boleh. Ya Allah, kalau jadikan engkau tetangga saya ini kepleset besok, ya Allah, sampai patah kakinya, saya rela puasa 3 hari berturut-turut. Bisa? Dibalik, ya. Atau mohon ya Allah, janur kuning belum terpasang pada pasangan itu. Jikalau engkau berkenan batalkan pernikahannya, saya akan puasa ya Allah seminggu berturut-turut. Bisa? Itu tidak boleh. Ya. Dipandang tidak benar, tidak tepat. Nah, sekarang karena itu mari kita lihat ketika keluarganya Imran, dan alhamdulillah nanti saya bermohon kepada Allah, antum bisa diberi kesempatan bisa mengunjungi Oman. Ya, dari pusat kota Oman ke Salalah ada 1000 km. Di situ kurang lebih ada lokasi makamnya keluarga Imran. Nanti antum bisa kunjungi insyaallah jika Allah mengizinkan dan seterusnya.